Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya kita dapat berkumpul lagi di pembelajaran kita tentang jaringan komputer ya. Ya, Pak. Iya, Pak. Bagaimana kabarnya semuanya? Baik-baik aja kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih diberi kesehatan. Gimana pandemi ini di rumah aja? Pada bosan nggak? Lumayan. Lumayan. Oke, baiklah sebelum mulai pembelajaran hari ini, kita mulai dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kemarin kan Bapak udah minta kalian untuk baca materinya dulu ya tentang topologi jaringan sama jaringan komputer. Nah, Ya. ini nanti kalau Bapak kasih pertanyaan, siapa yang bisa jawab ntar dapat nilai lebih ya. Ya, Iya, Pak. Oke, kita lanjut. Sebelumnya silahkan dipersiapkan dulu catatannya. Bisa di HP, buku, ataupun di notepad masing-masing. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, Dina rajin ya. Hanan gimana? Zamanan HP kamu. Oke, untuk pembelajaran hari ini, garis besar topik yang kita akan bahas itu pertama tujuan pembelajarannya. Terus yang kedua, apa sih itu jaringan? Yang ketiga, macam-macam topologi jaringan. Pertama itu, sebelum kita masuk ke pembelajarannya, kita harus tahu tujuan pembelajaran kita itu hari ini apa sih? Yang pertama itu memahami tentang jaringan komputer. Terus tujuan yang kedua, mengetahui jenis-jenis jaringan. Yang ketiga, memahami tentang topologi jaringan komputer itu sendiri. Yang keempat, mengetahui macam-macam topologi. Dan yang kelima, saya harapkan kalian tuh dapat merakit jaringan komputer kalian sendiri. Lanjut. Ya, sebelumnya itu kalian udah tahu ya namanya jaringan. Jaringan itu apa sih? Jaringan itu hubungan atau komunikasi, Pak. Oh ya, komunikasi antar mana ini? Antara komputer satu dengan komputer yang lainnya. Oke. Ada yang lain? Ada yang pendapat lain? Saya, Pak. Kalau menurut Apa, saya Nan? jaringan itu dua atau lebih perangkat atau alat komunikasi yang saling terhubung. Ya, benar. Ya, berarti jaringan komputer adalah dua atau lebih komputer yang terhubung satu sama lain dan digunakan untuk saling berbagi data. Jaringan komputer sendiri itu dibangun dengan kombinasi hardware dan software. Ya, secara ringannya atau sederhananya, jaringan komputer itu bisa terwujud apabila satu komputer dengan komputer lain itu saling menghubung. Kalau tidak terhubung berarti namanya bukan jaringan. Sampai sini mengerti? Sampai sini mengerti? Bagaimana yang lain? Oke, lanjut ke jenis-jenis jaringan. Sebelumnya kalian tuh tahu apa aja sih? Kan di sini ada nih. Coba sebutin jaringan-jaringannya apa aja. Saya, Pak. Siapa itu yang ngomong? Oh, Alif. Monggo, Alif. Silakan. Jadi jenis jaringan yang saya ketahui itu ada beberapa, ada LAN, ada MAN, dan ada WAN. Oke. Terus lalu apa sih bedanya LAN, MAN, sama WAN itu? Ada yang bisa? Saya bisa, Pak. Oke, Hanan. Kalau LAN itu mencakup jaringan yang hanya sebatas lingkungan kantor atau sebuah ruangan gitu. Ya. Kalau MAN mencakup jaringan yang lebih luas. Biasanya itu satu gedung atau satu kota. Kemudian kalau WAN
jaringannya lebih luas lagi, satu negara atau satu benua. Oke. Ya, itu benar ya yang dibilang sama Hanan. Jadi LAN adalah suatu jaringan yang lingkupnya itu hanya di bagian sekitaran kantor atau sekitaran rumah aja. Terus kalau MAN itu lingkup jaringannya itu lebih luas. Itu dia meliputi satu kota. Terus untuk WAN itu lingkup jaringannya lebih luas lagi, bahkan bisa mencapai satu benua itu sendiri dalam satu jaringan. Nah, di sini kan ada satu lagi nih namanya PAN atau Person Area Network. Nah, Person Area Network ini bedanya dengan LAN. Person Area Network ini hanya digunakan oleh satu perangkat yang terhubung saja. Jadi istilahnya kayak hotspot pribadi ke satu HP ke laptop sendiri. Jadi nggak bisa dipakai oleh orang lain gitu. Ada yang ditanyakan dulu? Lanjut ya. Iya, Pak. Oke. Ya. Selanjutnya itu dalam jaringan itu ada topologi. Apa sih topologi itu? Topologi jaringan adalah suatu cara untuk membuat sejumlah komputer saling berhubungan satu sama lain, baik menggunakan kabel atau yang nirkabel. Biasanya tujuan topologi jaringan adalah demi kemudahan pertukaran informasi. Jadi kalian tuh pernah lihat kan di belakang komputer itu ada kabel yang saling menghubung satu sama lain. Nah, itu yang namanya kabel untuk topologi jaringan. Nah, di topologi jaringan ini ada beberapa macam. Coba ada yang bisa sebutin nggak beberapa macamnya itu? Ya, baik Pak. Saya tahu Pak. Apa Wahyu? Ya, yang saya ketahui topologi jaringan itu ada beberapa ya Pak. Tapi saya sebutkan ya Pak ya. Ya. Yang pertama itu topologi bus. Ya. Yang kedua itu topologi mesh. Terus sama topologi star Pak. Gitu Pak. Oke. Ada tambahan dari yang lain? Mungkin ada yang tahu lebih banyak lagi. Benar yang dikatakan oleh Wahyu tadi ya, topologi itu ada beberapa macam, banyak sekali topologi yang kita gunakan di jaringan. Antara lain itu ada topologi ring, topologi bus, topologi tree, topologi mesh. Tapi yang kita bahas hari ini 3 macam saja topologi. Yang lain kalian bisa baca sendiri ya di buku. Yang pertama itu topologi ring, kedua itu topologi bus, ketiga topologi tree. Lanjut. Untuk topologi ring, ciri khusus topologi ring adalah menggunakan kabel tipe UTP dan patch kabel membentuk jaringan menyerupai lingkaran sederhana yang terdiri dari beberapa node disusun secara seri. Dan pergerakan antar datanya itu searah, jadi tidak akan ada tabrakan antara data satu dengan data yang lain. Untuk gambarnya sendiri bisa dilihat di layar ya. Jadi topologi ring itu, kenapa dia disebut ring? Karena dia membentuk suatu lingkaran antar klien dan ke server. Ini apabila kalau ada salah satu yang putus di sini, berarti dia ini masih bisa menghubungkan ke komputer yang lain, kecuali yang terputus di sini. Jadi gitu ya. Nah, yang kedua, topologi bus. Topologi bus ini banyak digunakan di kantor-kantor atau di sekolah-sekolah karena dia itu paling simpel dan gampang di penggunaannya. Topologi bus adalah suatu metode atau cara untuk menghubungkan 2 atau lebih komputer secara serial dengan memakai kabel utama sebagai senter atau pusat lalu lintas data. Topologi bus menggunakan konektor